Hari ini dan minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar mengenal kehendak Bapa dengan benar. Karena beberapa minggu terakhir teman-teman dan saya belajar bersama itu mengenai banyak hal tentang perjuangan Bapa sampai pada yang terakhir itu tentang jalan yang sesat. Hari ini dan minggu-minggu akan datang kita belajar tentang untuk bisa sampai ke titik yang diinginkan oleh Bapa. Ada satu kata di situ, melakukan kehendak Bapa. Sangat penting sekali Anda mengerti ini, teman. Kenapa Anda harus mengerti kehendak Bapa? Banyak orang Kristen selalu berkata ketika dia ke gereja dia sudah lakukan kehendak Bapa. Banyak orang Kristen juga percaya bahwa ketika dia ikut pelayanan dia sudah melakukan kehendak Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, belum tentu. Sekali lagi, banyak orang yang percaya sama dia yang melakukan, contoh, pergi ke gereja, saya sudah lakukan kehendak Tuhan ini. Setiap hari Minggu saya ke gereja. Setiap hari Senin saya ikut persekutuan doa. Pelayanan di mana beta juga ada di situ. Suruh angkat ini beta juga ikut. Pelayanan kiri kanan ikut. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak di situ. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, harus dengan dasar yang benar baru lu tahu bahwa itu yang lu lakukan itu adalah kehendak Bapa atau bukan, Kak. Anda bisa tahu itu kehendak Bapa yang kamu lakukan kalau kau punya satu pengertian, kalau kau sudah memiliki satu pemahaman yang benar dan itu kau hidupi, Kak. Bukan yang kita lakukan ini adalah sebuah kebiasaan atau rutinitas agamawi karena kita orang percaya hari Minggu harus ke gereja, kita ke gereja. Dan langsung kita memberi statement, kita langsung memberi satu keputusan bahwa saya sedang melakukan kehendak Bapa. Ibadah rumah tangga saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Di penginjilan saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Pergi doa orang sakit saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Amin. Saya tidak bilang itu salah. Saya tidak bilang itu tidak boleh. Tidak. Amin. Semua baik adanya. Bisa nangkap sampai sini, teman? Pergi ke gereja baik tidak? Ikut persekutuan doa baik tidak? Pergi doa orang sakit baik tidak? Pelayanan, main musik, song leader, singer, doa baik kosonde. Baik, tidak ada yang tidak baik. Kalau ada yang bilang ini stop pelayanan semuanya, kasih tahu dia kok dia bertobat ulang. Tetapi di sini kita ingin kamu betul-betul meletakkan semua apa yang kamu lakukan itu pada posisi yang benar. Supaya jangan sampai apa yang kamu dan saya lakukan selama ini menjadi orang percaya, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan hari ini di bumi. Jangan sampai ujung-ujungnya kita akan disebut sia-sia. Jangan sampai ujung-ujungnya dia bilang beta sonde kenal lu. Seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan orang yang berseru memanggil nama Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa baru bisa masuk surga. Pertanyaannya, berseru memanggil nama Tuhan, melakukan kehendak Bapa kok sonde? Melakukan kok tidak? Berseru memanggil namanya, kehendak Bapa kok sonde? Ngomong dengan percaya diri dong. Kehendak Tuhan. Lu pujian tadi menyerukan namanya. Lu menari-nari, lu bersorak, lu berdoa itu kan menyerukan namanya. Itu kehendak Tuhan kok sonde. Amin. Pada hari terakhir kata Alkitab, mereka akan bilang begini, Tuhan tidakkah engkau tahu kami mengusir setan demi namamu? Pelayanan kok sonde itu. Siapa sih tukang usir setan dong? Orang kerasukan setan. Ya toh, orang sakit penyakit itu kan termasuk dalam kerasukan setan. Dirasuki roh jahat dalam rupa sakit penyakit. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Beta percaya kau punya karunia itu. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami mengusir setan demi namamu? Lihat saya sih, lihat saya. Tidakkah engkau tahu kami mengusir setan demi namamu? Tuhan angguk-angguk sebegini. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami ini bernubuat demi namamu? Tahu bernubuat itu gini, menyampaikan satu berita yang lalu dan yang akan datang. Bisa juga disebut yang bernubuat itu suka berkhotbah, suka menyampaikan firman, penginjil, pengkhotbah, pendeta, gembala begitu. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami ini apalagi? Mengusir setan sudah, apalagi? Bernubuat sudah, apalagi? Menyembuhkan orang?
Pokoknya doakan orang sakit. Tuhan, tidak kau tahu kami ini mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan demi namamu semua Tuhan. Tapi kamu lihat ayat yang terakhir, dia bilang apa teman? Pada hari yang terakhir aku akan berterus terang kepada kamu bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Hai sekalian pembuat kejahatan. Saudara, jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini, berdoa di rumahmu, di kosmu, kemudian kamu beribadah, kamu mengambil bagian dalam pekerjaan Bapa, pelayanan, tetapi ujung-ujungnya disebut dengan dia tidak mengenal kamu. Kamu lihat ada satu ayat itu yang tadi Matius 7 ayat 21 itu kan dia bilang apa? Bukan orang yang berseru memanggil nama Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Garis bawahi, melakukan kehendak Bapa dulu Kak. Bangun dulu satu prinsip dasar yang disebut dengan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Bapa dulu dalam lupung hidup. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, sebelum pelayanan tahu dulu apa yang menjadi kehendak Bapa tuh dalam lupung hidup. Seperti itu. 1, 2, 3. Ya, jangan sampai kita hanya cuma percaya, kita hanya cuma melakukan apa yang menjadi kebiasaan orang Kristen pada umumnya, tapi kita sendiri sebenarnya tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Kenapa kita tidak sedang melakukan kehendak Bapa? Karena kita sendiri tidak tahu kehendak Bapa yang diinginkan oleh Bapa itu apa. Kehendak Bapa itu apa? Keinginan Bapa itu apa yang sebenarnya? Supaya jangan sia-sia apa yang kita lakukan. Bisa nangkap sampai di sini teman? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jangan sampai tiup trompet baik-baik, habis itu pulang rumah langsung is dead. Pas is dead begini, mau pi mana? Sonde tahu. Kenapa? Tidak tahu kehendak Bapa. Jangan sampai pas main piano, keyboard begini, kemudian dia sudah tahu mau pi mana begitu. Kenapa? Karena keseringan pelayanan, lupa kehendak Bapa itu yang mana. Banyak orang model begitu. Karena banyak pelayan Tuhan yang berkata bahwa begini, saya singers, saya song leader, saya pemain musik, saya sedang melakukan kehendak Bapa. Kakak, kalau yang kau lakukan, ini orang sudah dikenal Tuhan juga bisa. Setuju katakan amin. Bisa. Dia sedang melacurkan dia punya diri, baik laki-laki maupun perempuan. Besok dia datang main musik, bisa? Sangat bisa. Sampai orang bilang ini beta merinding. Bisa? Bisa. Oh ini belum. Kalau Tuhan izinkan saya punya pemain biola datang hari Senin untuk di KKR. Dia bermain biola ini bagus sekali. Kamu belum berdiri, tapi maboknya luar biasa. Tapi kalau dia bermain orang belum pada berdiri, apalagi dia kalau main rohani, atau roh ini mau angkat. Saudara yang dikasih oleh Bapa, saya mau bilang sama kamu, bukan jaminan ini pelayanan nih Kak. Sekali lagi, bukan jaminan Kak. Karena Alkitab sudah dengan menggarisbawahi, ada yang bilang, oh itu bukan untuk ini, bukan Kak. Bapa itu selalu mengejar, kau lakukan keinginanku dulu, kehendakku dulu, baru lu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diizinkan untuk lu lakukan. Bukan lu langsung bikin statement, pekerjaan ini adalah kehendak Bapa. Saya melayani ini, melayani itu, melayani. Nah, lihat saya, jangan cerita-cerita. 1 Korintus pasal yang ke-13 teman, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, coba teman-teman buka. Ini adalah bukti orang-orang yang melayani, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Dia model begini hasilnya. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Baca 2, 3. Sekalipun dengan semua bahasa manusia, dan bahasa ini sampai semua bahasa, lu 6 bahasa, 10 bahasa. Bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis, Sabu, Timor, Alor, 6 toh? 7 lagi, tambah lagi apa segala macam bahasa. Lu kuasai. Bahkan sampai bahasa malaikat dulu tahu nah. Ini bahasa roh ini. Karena ada banyak orang Kristen itu suka mengejar bahasa roh. Kalau sonde bahasa roh berarti belum kepenuhan Roh Kudus, sesat betul-betul, gila. Bahasa roh itu bukan membuktikan orang itu dia kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu dibuktikan dengan dia pun hidup berjalan seturut dengan maunya Bapa kita. Setuju katakan amin. Jangan lupung mulut bahasa roh penuh mulut, tapi lupung otak dodol. Lupung hati brengsek. Lu punya kelakuan ke binatang saja. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Makanya jangan kejar bahasa roh, kejar itu kehendak Bapa. 1, 2, 3.
Jadi kalau ada orang bilang begini, ayo bahasa roh, ayo semua, belum terima, ayo terima. Kok memang Tuhan belum kasih lalu terima karena mana? Coba lihat sebelah kiri kanan. Kadang-kadang yang salah karena ini rohani, akhirnya kita bilang ini dari Tuhan. Kakak hati-hati loh. Setuju katakan amin. Bahasa roh itu orang dapat waktu di loteng Yerusalem itu butuh waktu berapa tahun kakak? Butuh waktu 3,5 tahun bersama dengan Yasa selama dia di bumi. Butuh waktu 10 hari mereka di loteng Yerusalem. Pagi, siang, sore, malam berdoa. Pagi, siang, sore, malam berdoa. Lu hanya cuma 1 hari tiba-tiba lu kepenuhan Roh Kudus. Kasih sebelah lu gila kok. Jadi ikut saja lurus-lurus. Jangan sampai kita salah. Bukan saya bilang tidak boleh berbahasa roh. Kalau Tuhan mau kasih, kasih saja. Tetapi bukan berarti memaksakan orang untuk berbahasa roh. Dan itu menjadi sebuah doktrin bahwa ketika kamu mau dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti kau dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Orang tidak bahasa roh, lu pukul orang pemulut. Mulai sudah. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Amin. Jangan salah. Setuju katakan amin. Kenapa itu bisa terjadi? Landasannya itu tidak mengenal Bapa, tidak tahu kehendak Bapa itu seperti apa. Sehingga ketika mereka baca secara literal, harus bahasa roh semua. Ini saya, karena ini ada bahasa, saya jelaskan di kamu sedikit dulu tentang bahasa roh. Bahasa roh itu ada fungsinya, ada 2 kak. 1 untuk membangun diri kamu, 2 untuk membangun jemaat. Kapan membangun diri kamu? Ketika kamu tidak bisa berdoa, maka roh itu akan menolong kamu berdoa dengan bahasanya. Yang kamu sendiri pun tidak mengerti, tetapi mampu menguatkan diri kamu. Setuju katakan amin. Yang kedua kakak, bahasa roh itu punya fungsi untuk apa? Membangun jemaat. Tujuan untuk membangun jemaat itu bagaimana? Waktu orang satu kepenuhan Roh Kudus, ada satu yang bisa mengartikan bahasa roh. Supaya apa? Orang yang dengar itu saudara-saudara bilang, lu gila. Lu omong apa nih? Kamu lihat orang yang namanya Simon Petrus atau Petrus, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berdiri. Kemudian dia berbahasa sesuatu bahasa yang dia sendiri tidak mengerti, tapi orang yang terima itu mengerti kakak. Kenapa? Langsung diberi pengertian dengan bahasa mereka sendiri. Jadi teman, ada 2. Jadi kalau ada orang seperti tiba-tiba di dalam gereja, di dalam persekutuan, tiba-tiba semua sudah berbahasa roh sampai lu pusing, keluar dari itu komunitas. Daripada menjadi beban buat hidup kamu. Kemudian lu bilang ini aneh. Maka lu bilang semua orang yang papakot tangan semua bilang itu, nanti sebentar suruh bab Islam, habis itu bahasa roh lagi, habis ini. Pusing kita. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Omong kuat, hati-hati. Baca Alkitab supaya tahu mana yang Tuhan punya, mana yang bukan. Setuju katakan amin. Iya, jangan hanya karena nama besar, karena ini bagus, ganteng, karena oke. Coba lihat sebelah kiri kanan, maka kita bilang, wih ini mantap ini. Karena tenar, habis itu lihat ini hamba Tuhan kecil dari kampung, sonde tahu apa-apa, sonde terkenal. Lu bilang gini, lu omong apa nih? Pembuktian bahwa Tuhan pakai orang itu, gerejanya besar, persekutuannya besar, orangnya banyak, punya kiri, pergi di sana, pergi di sini. Oh itu tanda Tuhan pakai? Belum tentu kakak. Kuncinya di sini yang kita akan baca ini kakak. Walaupun lu punya semua bahasa kak, mau bahasa manusia, sampai bahasa malaikat pun lu punya. Tapi lihat, baca lanjut, 2, 3. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang, tahu gong toh? Babunyi kiri kanan tapi kosong. Pukul canang, cang, tang, dong, tang, dong, tang, dong, tang, ketulis sudah isi. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jangan jadi hamba Tuhan, jangan jadi pelayan Bapa, jangan jadi orang Kristen, orang percaya yang seperti begini. Tahu semuanya, bahasa roh juga lu punya sampai 1000 jenis. Tapi lu sendiri tidak punya kasih. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu ocong pak, lu 0, 1, 2, 3. Lu kosong, ada amin? Yang berikut teman, coba lihat lagi yang kedua, ayat yang kedua, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, untuk apa? Pindahkan gunung. Karena Alkitab ngomong, sekalipun lu punya iman ini sebesar biji sesawi saja, lu kasih pindah itu gunung.
Gunung pindah, bos. Lu cari gunung mutis ini mau pindah piman, lu pindah. Kalau lu rasa gunung mutis itu terlalu menghalangi Anda, berdoa di bawah kaki gunung, pindah. Atau ada bukit di depan lu rumah, ini lu pun tanah di sebelah. Ya. Saya punya senior dulu di Kalimantan, kasih pindah gunung betul, bos. Berdoa siang dan malam 5 hari. Kemudian mereka diterima di Kalimantan. Gunung pindah, hilang. Sonde gila, kamu ketawa-ketawa karena saya punya kesaksian hidup. Hilang gunung. Padahal imannya sepotong seperti biji sesawi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi mau pindah gunung yang mana? Gunung yang benar-benar gunung atau gunung secara lain, secara apa namanya? Pengertian yang lain, bukan gunung secara harfiah. Lanjut. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Padahal lu punya pengetahuan, lu punya pengertian, lu punya semua yang tersembunyi, yang orang lain sonde tahu, lu bisa menyampaikan berita yang benar, luar biasa. Tapi kalau lu tidak punya kasih, lu sonde berguna. Wih, ini lebih dari ini semua. Lanjut yang ketiga lagi, 2, 3. Aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, percuma lu punya diri, lu kasih kalau orang potong gara-gara beritakan Injil. Lihat, sekalipun aku membagikan segala sesuatu, woi lu tukang memberi, ini luar biasa. Suka memberi, tapi lu tidak punya kasih sebenarnya. Jadi lu memberi untuk apa coba? Nah, pertanyaannya, kasih ini sebenarnya apa sih sebenarnya ini kasih? Sekarang di kampung otak saya percaya langsung kamu bilang kasih itu langsung Allah kan? Bapa itu adalah kasih. Amin kak. Bapa adalah kasih, yes, itu ya dan amin. Sekarang implementasi itu kasih yang sampai menjadi ukuran bahwa lu punya bahasa semua, tapi lu tidak punya kasih. Seperti gong yang berbunyinya kencang. Lu bisa bernubuat, lu punya pengetahuan besar, tetapi kalau lu tidak punya kasih, semuanya tidak berguna. Lu bisa membagikan semua, lupung harta, lupung segala macam, lu bisa tolong orang, tapi kalau lu sudah punya kasih, semuanya tidak ada faedah. Anda bisa bayangkan. Ini apa maksudnya kakak? Lihat, kalau dalam terjemahan yang lain, dia bicara tentang kasih itu lebih kepada mengasihi sesama. Lu bilang lu melayani, tapi lu tidak mengasihi dengan tulus sesamamu, nol pak. Lu bilang sampai lu mengorbankan lu pun diri dalam penginjilan, tapi lu sebenarnya tidak punya kasih. Lu tidak mengasihi itu orang, lu hanya cuma melakukan pelayanan yang sudah terjadwal. Tapi sebenarnya lu tidak punya kasih yang tulus kepada jiwa-jiwa. Lu tidak punya kasih yang tulus terutama kepada orang di sekeliling kamu. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati kakak. 1, 2, 3. Ini kasih ini sensitif kak. Ketika saya tadi renungkan, apa sih yang Bapak mau kok begitu penting ini kasih? Oke, saya ngerti sekarang. Kalau Bapak bilang Bapak adalah kasih, berarti saya harus kejar Bapak. Tetapi dia selalu mendorong bahwa ini lebih kepada tindakan nyata, lupung hati yang tulus kepada sesama atau tidak. Ketika lu sudah mengasihi aku, lu harus ada yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Hukum Bapak yang utama dan terutama adalah apa? Mengasihi Bapak, mengasihi sesama. Jadi ketika lu berkata bahwa lu mengasihi Bapak, ini semua kan tentang kasih kepada Bapak ini. Punya bahasa sampai bahasa roh, lu punya bahasa malaikat, kemudian lu bisa bernubuat, lu bisa punya pengetahuan, itu kan bukti lu mengasihi Bapak. Tetapi kenapa Bapak bilang kalau lu punya itu semua tapi tidak punya kasih, lu nol. Lu punya sesuatu dengan saya berikan semuanya kepada kamu karena kau mengasihi aku. Tetapi persoalannya ketika lu di bumi, lu tidak mengasihi sesama, ini menjadi persoalan yang mendasar teman. Banyak orang yang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, dengan bukti dia pergi gereja, dia pelayanan segala macam, dia ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, wah luar biasa, dia memberi segala macam. Tapi sebenarnya kakak, depung hati ini tidak tulus. Ada mungkin di rumahnya tuh lebih membutuhkan kak. Mungkin ada orang yang di tetangga dia yang lagi membutuhkan, dia tidak peduli kak. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa dia juga punya andil besar di dalam komunitas itu,
Dia punya andil besar dalam sebuah pelayanan, dia supportnya banyak. Padahal ada orang susah di sampingnya dia. Bapak mau kita belajar di sekeliling ketong, kakak. Setuju katakan amin. Kakak, jadi kasih itu ada dua unsur, kak. Kepada Bapak, lu harus oke. Tetapi yang lebih ini kakak, dia bilang gini, mengasihi sesama ini. Bisa nangkat sampai di sini? Bukti lu mengasihi Bapak kan Bapak kasih bahasa. Bahasa-bahasa yang tidak lu mengerti dalam bahasa roh. Bapak kasih kamu karunia. Bapak kasih kamu bisa bikin ini. Gila. Tapi kalau lu tidak punya kasih dalam artian tanda kutip mengasihi sesama. Kata Alkitab, hukum yang kedua ini sama seperti hukum yang pertama, kak. Jadi kalau lu mengasihi Bapak tidak mengasihi sesama, lu sama saja tidak mengasihi Bapak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Mengasihi sesama itu sama dengan hukum yang pertama, mengasihi Bapak. 1, 2, 3. Amin. Jadi kalau lu bilang lu mengasihi Bapak tapi tidak mengasihi sesama, kasih tahu sebelah kiri kanan, omong kosong. Omong sambil lihat di muka kau sambil. Omong kuat, omong kosong. Iya toh? Coba lihat sebelah kiri, omong kosong. Katanya mengasihi Bapak tapi tidak mengasihi sesama. Makanya kamu lihat ayat yang keempat, dia ngomong itu tentang kehidupan yang dimiliki oleh semua manusia dalam hubungan sesama manusia. Kasih itu apa? Sabar. Dia harus menghadapi sesama manusianya dengan apa? Sabar. Karena banyak dia punya kawan, dia punya teman itu bikin jengkel. Dia pun mama, dia pun bapak, dia pun adik, dia pun kakak, dia pun semua bikin jengkel. Nah, sekarang kamu di sini belajar. Hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama. Lu harus menghadapi orang-orang yang bikin lupung hati itu sesak, lupung hati itu emosi. Dia bilang gini, sabar. Wih, sabar sampai mana? Oh? Langsung bilang gini, biar beto percaya Tuhan, mah beto punya batas kesabaran, nah berasa. Tapi Alkitab bilang apa teman? Sabar. Coba lihat sebelah kiri kanan, sabar. Nanti pulang rumah cari di Google arti kata sabar. Menahan diri, menahan emosi, tidak melakukan sesuatu dengan pikiran pendek. Kita tidak tahu tuh. Coba lihat sebelah kiri kananmu, sabar. Bukti kalau kamu mengasihi sesama kamu adalah sabar. Bukan seperti orang-orang Kristen pada umumnya. Pada waktu pulang gereja atau pulang persekutuan ada yang buat mahal dan dia baru dia bilang gini, untung ini hari Minggu. Jadi faktor sabarnya itu karena hari. Faktor sabarnya itu karena baru pulang gereja. Faktor sabarnya itu hanya gara-gara baru berdoa habis. Coba lihat sebelah kiri kananmu, kalau begitu tiap hari gereja sah. Tiap hari itu berdoa sah, tiap hari itu pergi persekutuan sah. Supaya apa? Sabar terus. Karena gara-gara, berarti setiap hari itu lu jadikan hari Minggu sah. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan gara-gara satu hari lu bisa sabar, tapi hari lain lu sudah sabar. Kasih tahu sebelah kiri kanan, munafik. Sabarnya harus setiap hari. Setuju katakan amin. Karena kita bilang kita mengasihi Bapa, tapi ketumpung kelakuan menunjukkan bahwa ketong itu tidak punya kasih. Karena hukum Tuhan yang pertama dan yang utama ini kan mengasihi Bapa. Habis itu hukum yang kedua yang sama, hukumnya itu landasannya itu sama seperti hukum yang pertama, mengasihi sesama. Harus sabar. Setuju katakan amin. Yang kedua harus apa? Murah hati. Murah hati itu terpancar dari muka. Ya toh? Ada orang yang terkecoh di muka. Dia mau beri, di muka cemburu. Tapi dia pun tangan serogoh di tangan. Berarti di situ yang kedua, berarti Anda melihat yang di fisik, tapi Tuhan melihat mungkin dia punya prinsip begitu. Jadi muka tuh asam-asam. Ini. Makan sana. Makanya jangan lihat dari fisik sah, tapi juga harus menguji setiap hati. Setuju katakan amin. Maka kamu omong-omong di belakang, kak tuh biasa begitu. Memang di muka begitu, tapi di hati. Coba lihat sebelah kiri kak, begitu. Tapi biasanya begitu, munafik. Jadi harus murah hati kak. Murah hati itu tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan ketika lu memberi satu, lu mengharapkan dia juga harus memberikan kamu satu. Itu bukan orang yang murah hati. Orang murah hati itu dia rela kak. Dia punya ketulusan, dia rela. Murah hati, murah. Bukan murahan ya. Dia merelakan semuanya. Tanpa ada imbalan. Jangan sampai kita begini, kita kelihatannya murah hati. Saya ini murah hati saya.
Apa-apa, ambil lagi. Tapi dalam hati gini, lu tahu. Betana. Hati-hati ya. Yang berikut Kak. Tidak apa. Tidak apa. Saya percaya kau punya hati masih penuh dengan kecemburuan. Ya, ini soal mau cinta juga pasti penuh dengan kecemburuan. Kemudian ada orang yang lebih baik dari kita juga pasti cemburu. Di dalam ada iri hati, ada dengki. Sebenarnya cemburu itu kan nanti melebarnya kemana-mana Kak. Coba lihat sebelah kiri kananmu, stop cemburu. Jadi kalau ada temanmu yang berhasil, dukung dan mengucap syukur. Setuju, katakan amin. Jangan dia berhasil lu mulai cemburu. Kemudian lu mulai iri, lu mulai dengki. Maka malam lu sudah bisa tidur, bola balik lu pikir. Kasih tau sebelah kiri kan, orang yang tukang cemburu itu sudah bisa tidur. Ya kok dia pikir tepar, wih dia bisa wih, lu awi terus sampai pagi. Jadi lu harus bisa mengakui orang punya kelebihan. Setuju, katakan amin. Itu kasih Kak. Jadi ketika lu punya kawan lebih, lu punya kawan apa segala macam, wah mantap Kak. Lu harus dorong dia dengan tulus. Dan lu harus punya membangun satu pemikiran dalam diri kamu. Hari ini bagian kamu, itu berkat kamu. Saya punya masih dalam perjalanan. Dan kita semua akan sampai di posisi yang sama. Kan tinggal menunggu waktu, harus sabar. Terus setuju, katakan amin. Jangan orang lain susah sampai sana, orang lain sudah beli mobil, lu cuma makan roto, makan rapak ini. Mobil. Udah boleh. Harus sabar, semuanya indah pada waktunya. Setuju, katakan amin. Iya dong, orang lain sudah ada nona baru bilang, aduh hari ini beta belum ada nona, beta belum ada nyong. Ya sudah tuh. Kalau dia kasih satu kali tuh, lu bisa lah. Maksudnya lu bisa bergerak lah itu. Lu pun sayang nih sampai peduli sang ketong di samping lah. Coba lihat sebelah kiri kanan, bisa berubah kok. Artinya apa? Kadang-kadang ketong saling mencintai, kadang-kadang membuat ketong tuh yang lain tuh cemburu. Wih hanya besong dua, son ada yang lain. Tapi kita diajar di sini tidak boleh cemburuan. Karena itu kalau sudah cemburu itu pintu gerbang untuk iri hati, untuk kedengkian, amarah yang terpendam di dalam diri ini Kak. Sehingga ketika orang itu yang kita cemburu minta tolong, ketong lakukan tapi tidak tulus. Bisa nangkap tidak teman-teman? Jadi kalau mengasihi Bapak, coba sekarang saya tanya kamu mengasihi Bapak semua amin? Kau cemburu dengan Bapak? Siapa sini yang cemburu dengan Bapak? Kan sama toh hukumnya. Bapak sesama itu sama hukumnya Kak. Tegak lurus itu sama. Kalau lu bisa bilang mengasihi Bapak tapi tidak mengasihi sesama, berarti lu tidak mengasihi Bapak. Jadi kalau lu bilang lu masih cemburuan dengan orang, berarti lu tidak mengasihi Bapak saya. Susah ya? Selamat menikmati hidup. Yang berikut, iya tidak? Ya, orang cemburuan Kakak, pintu gerbangnya masuk kepada memegahkan diri. Kenapa? Dia berkata bahwa lu bisa, beta juga bisa. Lu bisa, beta juga bisa. Maka lari-larinya apa? Memegahkan diri, menonjolkan diri. Dan akhirnya butuh pengakuan dari orang lain. Coba lihat sebelah kiri kananmu, santai bro and sis. Ojo ke susu. Ya, tahu ojo ke susu. Jangan buru-buru. Santai, semua indah pada waktunya. Ada amin? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati ya. Kadang-kadang nih memegahkan diri itu ada dua. Langsung dilihat oleh orang, tetapi ada yang tersembunyi. Itu sombong yang terselubung. Makanya dia bilang memegahkan diri dan tidak sombong. Dia memegahkan diri pasti sombong Kak. Sombong itu bukan pakai pakaian bagus, kemudian jalan kiri kanan, lenggok kiri, lenggok kanan Kak. Kemudian lu mulai omong, lu lihat dia tuh pakai mulai begitu, kayaknya cocok Kak berasa. Nah lu yang sombong tuh lu yang ngomong tuh sombong. Kenapa? Lu omong begitu kenapa? Lu cemburu dari orang, karena orang lebih cantik dari lu toh. Lu tau kosong di kamar dia jadi orang pelaki. Hah? Ini di gereja nih dia omong. Andi kau tuh siapa tahu itu laki-laki beli kasih itu barang. Hanya berasa dia cocok pakai itu barang. Langsung usi di sebelah ini. Beta juga rasa usi. Saudara bisa lihat toh. Orang memegahkan diri melahirkan namanya kesombongan Kak. Memegahkan diri juga terjadi karena kecemburuan yang berlebihan. Akhirnya ketika dia rasa orang lain itu bisa lebih, dia juga akan bilang beta juga bisa. Kalau lu bisa kenapa beta sonde? Kalau itu menjadi motivasi buat diri kamu, amin Kak.
Tetapi kalau itu menjadi satu rasa iri dan dengki, akhirnya lu menghalalkan segala cara supaya ada pengakuan dari orang lain kepada kamu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu sesat. Kenapa saya bilang sesat? Karena lu sedang tersesat. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, bukan menuju Bapa. Lanjut terus. Memegahkan diri sudah mengerti, tidak sombong, tidak boleh. Sombong itu gini, sebelum kita melanjut ya. Sombong itu bukan pakaian atau apa yang kita miliki kita sombongkan. Sombong itu karakter, Kak. Merasa diri lebih baik, memegahkan dia pun diri, ya toh. Sonde kelihatan, tapi di pun hati ini, lu sonta betan. Beta kalau berdoa goyang nah. Kan ada satu perasaan di dalam diri diri, dia masih lebih baik dari orang lain. Kasih tahu, ingat sombong itu karakter, Kak. Ya. Ada orang yang punya pakaian compang-camping tapi sombongnya minta ampun, Pak. Iya. Ada orang yang punya pakaiannya bagus tapi dia kelihatannya sederhana. Jadi inner beauty-nya itu keluar, Kak. Jadi walaupun dia pakaiannya neces, Kakak, tapi kelihatan sekali kalau dia itu tidak sombong, Kak. Tapi ada orang yang pakaiannya itu biasa saja tapi kelihatan sombong sekali. Pernah lihat orang begitu? Pernah hadapi tidak? Ini orang pakai pakaian bagus sekali, kelihatan itu mahal sekali, tapi sederhana sekali. Jadi lawannya sombong kan sederhana. Itu karakter, Kak. Kayak biasa sih ini orang kayak terima ketong kayak dia sudah merasa bahwa dia kayak biasa. Tapi ini satu datang, astaga. Tahu orang kaya dengan orang benar-benar kaya itu beda, Kak. Dan orang baru kaya itu beda. Coba lihat sebelah kiri kan, ada orang kaya, ada orang benar-benar kaya, dan ada orang yang baru kaya. Coba lihat sebelah kiri kan, berbeda semuanya. Ya, yang benar-benar kaya akan pakai pakaian yang kelihatannya sederhana sekali. Yang kaya akan kesetuju dia punya mata rantai dan semua itu di luar. Yang baru-baru kaya, Kakak, kamu jawab sendiri dan lihatlah dalam hidup. Sombong. Kasih tahu sebelah kiri kan, sombong itu karakter. 1, 2, 3. Contoh paling gampang, kau beli motor, padahal ada kredit nih. Orang pinjam, bisa pinjam. Son. Kotor. Biasanya begitu toh. Kasih tahu sebelah kiri kanan, sombong. Oke, lanjut, Kak. 2, 3. Cepat sedikit. Mega, tahu pikir apa mau kawin? Lanjut, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak, dan yang tidak mencari yang tidak sopan. Tahu yang tidak sopan? Coba lihat sebelah kiri kanan. Pikir sendiri yang tidak sopan. Termasuk celana umpan itu tidak sopan. Beta di rumah sah. Iya, di rumah ada laki-laki. Bepo ada saja. Iya, lupa ada tiap hari nonton film porno. Dia tunggu kesempatan lu lengah, dia raba-raba kiri kan, lu sadar toh. Semua pakai ini, Pak. Banyak kasus sekarang, banyak. Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati. Kok hati-hatinya kok lemah sekali? Hati-hati, ngomong kuat. Lakukan semua dengan sopan. 1, 2, 3. Ya. Ada etikanya, ada attitude-nya, ada normanya. Setuju, katakan amin. Jadi kalau orang punya kasih kakak yang benar, dia mengasihi Bapak, dia akan sopan dengan semua orang, Kak. Bukan orang situ dia lewat-lewat seperti itu. Orang ada makan juga dia, permisi. Masuk rumah, salam sedikit. Kau di kos ini sudah pakai salam, Kak. Lo masuk dalam dupung gerbang di KCP sana itu, di kos biru. Salam sama orang di situ. Amin. Jangan lu hanya cuma urus lu punya diri. Sondai sopan. Kasih tahu harus belajar sopan. 1, 2, 3. Dan tidak mencari keuntungan. Ya, jadi tidak sopan ini juga termasuk begini. Menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Banyak orang memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan dirinya. 1, 2, 3. Yo, banyak sekali sekarang. Pelayanan dijadikan tempat untuk bisnis, pelayanan dijadikan untuk tempat untuk mencari ini, itu, pengakuan diri, segala macam. Ya,
Itu semua tidak sopan bagi Bapa. Karena Bapa lah yang membiayai hidup kamu, Bapa lah yang memberkati kamu dengan caranya yang unik. Tapi pelayanan itu bukan tempat untuk kita mendapatkan segala sesuatu. Tapi pelayanan itu sebagai wujud nyata kita ini betul-betul mengasihi Bapa dengan tulus. Setuju, katakan amin. Amin. Lanjut. Tidak boleh keuntungan diri sendiri. Lanjut terus ya. 2, 3. Ia tidak pemarah. Tidak ada masalah marah-marah terus. Gini, marah boleh? Boleh Kak. Wih, Kak Victor sembarang saya. Kalau Alkitab bilang silakan marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Lu boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Marah boleh lah. Masa orang lagi ada sebentar mau buat salah dengan lu sendiri mengamuk lah pasti. Marah lah. Tetapi marah yang mendidik Kak, bukan marah yang harba biru, yang menyebabkan orang sakit hati menderita. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Silahkan marah tapi jangan sampai buat dosa. Ya, saya bukan bilang stop marah-marah, tidak. Nanti kalau saya marah langsung bilang Kak Fik khotbah bilang stop marah. Itu saya lihat kamu buat salah bisa diam-diam, kan tidak bisa. Itu artinya ini suara menggelegar. Gitu. Ini pemarah, ini karakter Kak. Tidak ada dia kaget bangun langsung marah. Dia mau tidur, dia marah. Dia jalan sedikit, marah. Semua marah habis. Dia mau pergi kamar mandi, marah. Dia pergi sana, marah. Coba lihat sebelah kiri kan. Woi, Mateo. Duduk marah. Pokoknya semua tuh serba salah. Kau tidur juga salah. Ya, lu kalau tidur sampai jam 1 siang orang lain sudah mau berdoa ulang lagi, lu belum bangun-bangun. Karena mana? Betul sana mana? Marah lah. Wih, kau di sana kau sonde kuat. Sonde kuat karena mana? Kau baru bangun pagi sudah teriak, Kimi! Ya, sudah berteriak karena mana? Aku sudah jam 12 belum bangun. Yafet, ya kakak. Lu turun atau beta siram dengan badai halilintar ini? Iya toh? Mau masak. Masak marah. Mau makan marah dulu. Ini lupung hidup, ini beta harus marah-marah. Kayak gitu. Kan tidak bisa begitu. Iya toh? Coba lihat sebelah kiri kanan. Nah, kalau itu pemarah. Tapi kalau marah yang mendidik supaya kebodohan itu tidak melekat lagi dalam hati anak-anak muda, itu beda lagi kakak. Ini disebut pemarah nih. Lu duduk marah, lu jalan marah. Orang raba bunga sedikit marah. Ya toh? Sentuh lupu motor. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Nah, itu pemarah. 1, 2, 3. Tapi kalau orang sonto lupu motor, kemudian orang ambil hamar, titi lu punya bahan, lu apa segala macam, lu bilang, jangan Kak, jangan. Oh, sonde begitu pasti. Nah, itu marah yang beralasan. Wah, lu sembarang saja beta punya. Nah, itu marah yang beralasan Kak. Tetapi orang hanya mau begini, sawi gagai di pewarna. Nah, itu pemarah. Kau ngomong sedikit, marah, tersinggung. Nah, pemarah yang ini disebut dengan orang yang suka tersinggung. Sedikit tersinggung, marah. Muka mulai merah. Untung beta kulit agak gelap sedikit, jadi beta kentara kalau beta marah. Diam-diam ketawa-ketawa. Coba lihat sebelah kiri, hati-hati yo. Yang terakhir, seorang pemarah ini juga disebut dengan pendendam. Dia mendendam amarah di dalam diri. Sehingga dia akan melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada orang lain. Jadi hati-hati ya. Makanya disebut dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi pemarah itu sudah pasti orang pendendam. Ya gitu. Pokoknya ambil sedikit ballpoint saja, dia akan tagisan lu. Ballpoint mana ya? Apa ya? Kayak gitu. Kalau saya di sini marahnya, semua saya marah. Bukan marah dalam artian apa? Anda kan kursi, saya ini kan tipe orang kursi di mana taruh kembali di situ. Sonde. Angkat kursi habis, kau usah di situ. Besok pagi ini kursi di mana kursi? Hilang. Siapa ini? Kalau saya marah-marah sudah takut toh? Sebentar kau kena tengking lagi. Padahal sebenarnya belajar untuk bertanggung jawab, ambil di mana, taruhlah di situ. Sama kayak ini tukang-tukang di sini yang diajar jadi tukang di sini. Water pass habis ini gedung, water pass buang di sana. Nanti dia bilang kita water pass ulang. Water pass di mana tadi water pass? Hasil itu dimarah-marahin. Kofik nih tinggal beli saja. Apa lu bilang? Hari pertama kerja hamar hilang, besok hilang, beli lagi, besok lagi mau butuh hamar hilang.
Kok ini setiap kali mau kerja hambar hilang? Siapa yang tidak marah? Nah, jadi kalau orang bilang itu Kafik tukang marah-marah, bukan Kafik tukang marah-marah. Kok saya curhat di sini ya? Ini gara-gara ini. Jadi kebanyakan orang salah kaprah. Seharusnya orang marah itu kan lihat dari dua persepsi toh. Dia marah sampai menyimpan dendam, atau marah yang mendidik supaya kita pun bodoh ini pergi dari kita pun hati. Kan harus lihat dari dua sisi ya. Amin. Karena ada orang tukang marah dan dia suka mendendam, makanya dia lakukan yang tidak sopan semua. Bagaimana lu bilang lu punya kasih? Bagaimana lu bilang lu seorang pelayan Tuhan, tapi lu suka mendendam dengan orang, lu suka tersinggung, lu suka menyimpan kesalahan orang dalam lu sendiri. Aduh, lu tidak sopan. Hai, lu tukang cemburu, karena mana? Tapi lu pelayan nih, mari kita rasakan hadirat Tuhan. Orang semua belum pada berdiri. Itu apa ya? Yang salah yang WL atau yang salah yang terima? Hanya Tuhan saya yang tahu. Lanjut Kak, yang terakhir ya. 2, 3. Ia tidak suka bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena semua yang benar. Begini Kak, ada teman yang jatuh, lu pasti selalu ngomong, beta su omong toh, lu son dengar nah, otak tuh pakai ya berasa. Lu omong di mulut tapi lu punya hati bilang gini, mampus, surasa. Ini yang ketawa nih persis. Katanya lu pengasih, katanya lu melayani, tapi lu masih boleh begitu, berarti lu tidak punya kasih. Apa yang kau buat semua itu tidak berfaedah, nol, sonde apa-apa, sia-sia Kak. Bisa nangkap sampai sini Kakak? Halo, ada teman yang jatuh, angkat dia Kak. Kasih kuat. Begitu. Ya, kalau dulu saya SK Robis kau dari sini. Tapi sekarang Bapak ubah hidup saya. Jatuh ya? Iya Kakak. Masuk ruang doa. Berdoa selama 2 minggu. Berdoa selama waktu yang belum ditentukan oleh Bapak saya. Doa saja. Memohon belas kasihan dan pengampunan dari Bapak. Karena mengampuni kamu tuh Bapak saya. Kau kan kesalahan dengan Bapak saya, bukan dengan saya. Bukan saya langsung tuduh-tuduh kamu. Makanya otak tuh pakai pok. Tidak kan? Harus belajar untuk tahu. Kasih tahu sebelah kiri kamu. Jangan orang lagi ketimpa musibah. Lu bilang gini, itu makanya. Gitu. Sama kayak bos Alven kemarin jatuh, saya bilang gini, itu kurang berdoa. Ya. Bukan saya bilang gini, hahaha, makanya. Tidak kan? Saya tegur dengan baik. Itu kurang berdoa, hanya mau pergi jalan, pasang ini ala dorang, tapi tidak suka berdoa. Nah Tuhan tuh togor tuh manis-manis. Masih baik Tuhan togor sang ketong. Tapi kalau Bapak kita tidak menogor ketong, itu yang menjadi sesuatu buat kita. Setuju katakan amin. Jadi kalau dia masih tegur kita, berarti dia masih sayang sama kamu dan saya. Ada amin teman? Oke, lanjut. 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung. Tadi sabar yang di atas, sekarang ini sabar menanggung segala sesuatu. Artinya tantangan hidup, masalah, persoalan, lu harus sabar menjalani semuanya itu. Setuju katakan amin. Begini, sabar menanggung segala sesuatu itu begini. Jangan sedikit-sedikit lu mulai salahkan setan. Sedikit-sedikit lu mulai salahkan orang di sekelilingmu. Sedikit-sedikit lu bilang begini, ini pencobaan dari Tuhan. Ingat, Bapak tidak pernah mencobai siapapun dan tidak dicobai oleh siapapun. Dan semua manusia itu dicobai oleh dirinya sendiri. Jadi kalau lu ada masalah, persoalan yang lu hadapi, cobalah lu mengintrospeksi lu sendiri. Kadang-kadang kita pun kehidupan ini menghadapi satu persoalan dengan satu kata saja. Ada satu ucapan yang katong ucapkan kakak ke orang lain, itu bahasa dibawa ke orang lain, akhirnya menjadi sebuah masalah. Mereka akan cari tahu siapa penyebab itu semua. Maka ada satu, lu. Padahal lu maksud baik, tapi gara-gara lu pengucapan yang segala sesuatu terjadi. Makanya lu harus sabar menanggung segala sesuatu. Karena apa yang terjadi itu belum tentu ini dari ini dari ini. Makanya salahkan Tuhan lah, salahkan iblis lah, salahkan orang lain. Lu semua lu disalahkan begitu. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jangan lu cari kambing hitam ya. Bukan kambing hitam itu bahasa kiasan ya. Kambing hitam itu istilahnya lu yang salah tapi lu menyalahkan orang lain. Tidak boleh. Makanya kenapa Alkitab itu selalu ajar, lu harus bisa mengintrospeksi lu pun diri terus menerus. Supaya lu tahu apa yang terjadi ini karena apa. Bisa nangkap sampai sini?
Dan lu tidak punya hak untuk menyalahkan orang lain. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Terakhir, percaya, mengharapkan. Sudah percaya, memiliki pengharapan di dalam Dia. Amin kakak. Walaupun kelihatannya tidak ada jalan, tapi karena kau percaya dan kau tetap berharap sama Dia, selalu ada jalan keluar. Ada amin. Nah, ini beberapa hal kakak sebagai pembuktian bahwa benar kau punya kasih. Atau disebut bahasa yang lebih rohani, inilah buah kasih. Jadi bukti bahwa lu mengasihi Bapa ini adalah kasih kepada sesama. Lu harus panjang sabar, lu harus tidak boleh cemburu, lu tidak boleh sombong, lu tidak boleh memegahkan lupa diri, lu tidak boleh pemarah, lu tidak boleh pendendam. Lu harus sabar menanggung segala sesuatu. Lu harus bisa apa kakak? Tetap dalam keyakinan iman percaya yang sungguh. Sekalipun banyak orang yang menyakiti kamu, sekalipun banyak orang yang meninggalkan kamu, sekalipun ada banyak orang yang tusuk kau dari samping kiri kanan muka belakang, di depan manis, di belakang ternyata, coba lihat sebelah kiri kanan, di depan manis tapi di belakang astaga, munafik semuanya. Buat apa lu marah? Buat apa lu tersinggung? Buat apa lu menyimpan? Buat apa? Coba lihat sebelah kiri kanan, tidak menambah sesuatu dalam kehidupanmu. 1, 2, 3. Kalau lu orang percaya, lu punya kasih, lu akan tetap lihat, percaya segala sesuatu. Lu omong beta hari ini, beta akan semakin naik. Lu suka beta sudah buat apa-apa dulu. Beta tetap mengasihi kamu, mengampuni kamu. Lu naik bukan turun kakak, lu jadi kepala bukan menjadi ekor. Tetapi kalau lu respon orang marah dulu, lu mulai membela lu pendiri. Orang suka lu, orang tusuk, lu kecewa dengan orang, lu marah ini orang, lu sudah mau togor ini orang, kasih sebelah kiri kanan, lu yang sombong. 1, 2, 3. Omong kuat. Amin. Yang terakhir teman-teman, selama engkau jadi orang Kristen, tapi kalau kau tidak punya kasih, ingat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Bukti kalau kau mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, mengasihi sesama. Ini dia punya buktinya. Amin teman-teman. Pulang rumah baca lagi ulang dan katakan, Bapa saya mau. Tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki kasih tanpa sebuah perjuangan dan proses. Ingat pesan ini. Tidak ada seorang yang bisa memiliki kasih kalau dia tidak berproses dan berjuang. Hanya dengan berproses dan berjuang, lu akan bisa memiliki itu kasih. Dan bukti-bukti ini bisa. Kan lu pasti harus mengalami dulu namanya kekecewaan. Lu harus mengalami yang namanya jatuh bangun. Ngerti kan son? Dari situ baru lu tahu rasanya percaya itu ke mana. Rasanya bersabar itu apa. Ketika menghadapi orang yang suka marah-marah, mendendam dan katong itu ke mana. Katong merasa bahwa katong pernah sombong, tapi Tuhan pukul sang katong rata sampai di bawah. Bagaimana ketika katong bangkit dan katong tahu menghargai sebuah proses itu seperti apa. Amin. Jadi kasih tahu sebelah kiri kanan, kalau lu mau punya kasih, izinkan dia berproses dalam hidupmu. 1, 2, 3. Jadi semua yang terjadi dalam hidupmu, kau harus lihat bahwa itu adalah proses yang diizinkan Bapa untuk engkau memiliki kasih yang sempurna. Ada amin? Tundukkan kepalamu.